Rombongan Jinsin Technology Company meminta doa restu kepada yang menjaga alam Bali khususnya Puri Gerenceng dan Pura Luhur Uluwatu, hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Ini berkaitan dengan bisnis atau investasi membuka lapangan pekerjaan bidang properti, pendidikan tetapi sebelumnya dilakukan pendekatan agar hubungan dengan umat beragama dan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Tokoh Puri Gerenceng Pemecutan Anak Agung Murah Agung yang akrab disapa Jikgung Gerenceng menyambut hangat rombongan Jinsin Technology Company yang dipimpin Merdong Hongwei. Turut mendampingi pada kunjungan tersebut GM Jinsin Indonesia Merbruslan, Merweng Lize, Merchandiser Jinsin Tonghua Head Office, Mes Monica, Mes Ardelia didampingi DMS Corp Berijalan Jogja Ari Permata Nainggolan dan Komisioner DMS Corp Berijalan Jack Richer. Memasuki jeroan Puri Gerenceng Pemecutan, Murah Agung ditemani sang istri memakaikan saput, selendang, udeng Bali, dan mengalungkan rangkaian bunga Kamboja kepada seluruh anggota rombongan pengusaha asal Tiongkok. Mereka saat ini akan menjajaki investasi di bidang perbankan, pembangunan waduk, properti, dan smelter di Balo. Bu, dampingi Bu, dampingi. Oke. Ajang, Ya, Ajeng. Pasang itu. And kecap this. Gua punya alung-alung mau, pengen mau. Nih. Pasang selepot-selepot ya. Ya kerat-kerat kan. Alung. Di gini Pak, rumah kerajaan, kasih tahu dia jelaskan biar warna-warni benar juga ya. Ini bro, kamu bro. Tadi kami sudah ada. Oh, ya. Harus begitu. Iya. Buat saya. Monika yang pasang. Our traditional. Bro, sini. Ya, yuk. It is the old houses. Ayo foto dia di sini dulu. Of Technology Jiangxin Cina, rombongannya berkunjung ke Puri Gerenceng. Ke dalam rangka apa nih, Kak? Terima kasih. Beliau bukan berkunjung ke Puri Gerenceng. Beliau minta doa restu kepada yang menjaga alam, terutama Bali khususnya Puri Gerenceng dan Pura Luhur Uluwatu. Nanti kita akan agendakan ke sana. Mohon doa restu dalam rangka napi. Nah, beliau nanti seandainya siapa tahu beliau akan mau bisnis atau gimana buka lapangan pekerjaan, khususnya hubungan antara umat beragama dan hubungan pemerintah, beliau biar baik-baik lah intinya. Jadi mereka datang ke sini dalam rangka tujuan investasi gitu ya? Tujuannya sebenarnya investasi banyak tujuan beliau ke sini. Di bidang apa enggak investasi? Kalau investasinya dia banyak, ada properti, ada university, ada banyak lagi yang kita gini kan, ada yang online pendidikan, pendidikan juga semua. Baru pertama kali ya berarti? Ya baru pertama kali, makanya beliau yakin dengan Bali, beliau akan ke Puri gitu, bahwa benar-benar dia minta doa dari Puri, dari pengisi Puri, dia minta didoakan. Padahal kita sudah siapkan mangku Cina tidak datang dia sampai hari sebentar, mungkin dia ada halangan apa, mungkin kita biar doanya biar betul. Jadi harapan Turah dengan kedatangan mereka nih untuk Bali apa nih? Ya harapan kami kalau beliau mau investasi, gimana ekonomi Bali biar akan lebih meningkat lagi. Dia jadinya orang-orang Cina, beliau sebagai promosi jadinya sama seperti
manajer, general manager di Bali, hotel-hotel tuh, apa sebabnya dia nyari orang bule? Karena dia langsung promosi ke negaranya. Kalau manajer dari Bali, kemana dia promosi? Tidak ada promosi jadinya. Kalau dia langsung pulang, langsung dia promosi. Gitu. Termasuk Itu Cina juga. Sekarang kan yang datang wisatawan yang paling banyak kan Cina sama India. Dia kebanyakan dia wisata spiritual. Nah, dari hubungan kerajaan katakanlah Puri Gerenceng yang di zaman kerajaan dengan hubungan saudara dari Cina itu seperti apa? Sebenarnya kita kan ada hubungan dari Cina ya, contohnya yang ada di di Kintamani itu Kang Cingwi Kang Cingwi-nya bersakawin sama Jaya Pangus. Pura Kunco juga. Jadinya ada kunco-kunco di Bali, ada wihara-wihara itu yang akan terjadi. Dan di samping itu juga orang tua kami, leluhur kami, kakek-kakek kami, dia sebagai strategi di zaman kerajaan untuk lingkungan budaya, beliau menata saudara-saudara kita khususnya yang Cina ditaruh di Gajah Mada, yang Arab ditaruh di Kampung Arab, yang Jawa ditaruh di Kampung Jawa dan Kepawon. Jadi hubungan perdagangan sudah dari dulu. Perdagangan dari dulu. Dan kekerabatan. Itu juga begitu juga di Bali ini sebenarnya ada perang sebenarnya. Saya lihat ada perang. Apa sebab itu? Ini VOC aja, VOC itu kamar dagang. Bukan dia menjajah. Kalau di Jawa memang 350 tahun menjajah. Bali cuma dijajah 3 tahun setengah, 3,5 tahun itu. Karena apa? Ada terjadi perang puputan itu ya. Perang puputan itu sebenarnya perang puputan itu juga basicnya dia kan kapalnya mendarat, mungkin siapa Sri Komala, ada yang Hak Tawan Karang yang mencuri apa gimana itu kita tidak tahu, tapi dalam hal itu raja lah bertanggung jawab bahwa rakyat kami kita sudah bersumpah tidak ada mengambil barang-barangnya karena Belanda tidak percaya kita perang jadinya. Dan tidak dijajah juga hanya puputan. Dan di samping itu juga dia dijajah, dia gini tetap dibikin kuburan Cina ada juga, kuburan Jepang juga ada di sini. Makanya banyak di Bali ini ada konco-konco itu sebenarnya bukti kesejarahan kita. Hubungan antar umat beragama terutama jadi sekarang ini untuk Indonesia. Selama ini di dalam kontestasi politik kan mulai menghangat nih 2024. Kedatangan orang-orang Cina, pengusaha Cina juga disinyalir ada bau-bau komunis dibilang itu untuk menjatuhkan pemerintah itu bagaimana? Itu kan sebagai basar-basar aja sebenarnya. Sama saja, semua siapa pemimpinnya sama. Setiap pemimpin punya ada setiap zaman ada pemimpinnya juga, strateginya sama. Namanya investasi, siapa aja boleh berinvestasi di negara kesatuan Republik Indonesia, yang penting sesuai dengan prosedur yang ada. Apalagi Cina adalah ekonomi terbesar di dunia sekarang ya. Apalagi itu jadinya Indonesia tinggal mengikuti aja, apalagi ada saham-saham apa ya minimal, yang penting pemerintah benar-benar menjalankan saham gimana pembagian sahamnya biar bagus lah untuk keinginan untuk Bali perusahaan Cina ini seperti apa? Kalau keinginan untuk Bali memang UKM-nya kalau bisa kan kita saling menjaga lah, saling tukar barter UMKM-nya. Kalau di Bali ayo kita bawa ke Cina, kalau di Cina ayo kita Bali, karena apa? Semua produk-produk di Bali itu semua dari Cina. Jangan aja gitu uang kepeng dari Cina, pagoda juga dari Bukur, namanya pagoda lampion, jadinya dari Cina juga itu sebenarnya kita agamanya kostum baris juga dari Cina. Di Bali itu sebenarnya meniru kita agama, meniru jadinya budayanya. Ya di sinilah dikembangkan, inkulturasikan jadinya. Jadilah budaya itu. Ya, oke. Salah satu bagian kebangkitan pariwisata. Ya, semoga lah dengan kebangkitan pariwisata ini, ya dengan pemimpin baru, paradigma baru, yang penting masyarakat aman, terkendali. Jangan yang besar-besar, yang kecil jangan dibesarkan, yang besar kalau bisa dikecilkan. Jangan lihat kacang hijau, lihat gunung, lihat kacang hijau, jangan begitu. Pokoknya yang penting yang kecil jangan dibesarkan. Begitu juga orang-orang masyarakat juga, kalau yang besar hormatilah yang kecil. Orang yang kecil, yang besar hargailah pendapatnya dia. Nanti perbedaan persamaan, ayo kita samakan menjadi satu, kita duduk bersama dengan Pejati, selesai semua. Semua rayu raja. 好了，理想你也可以进来，那个剩下给他们本地人开就好。一般你来巴厘岛观光不可能来这个地方。
mundur lagi dikit ya bagus ya. Udah. Oke, ayo, oke, this. Ya, biar oke, bisa doa restu di Bali. Kita doa restunya sama Puri Gerinceng ya sebagai tokoh. Puri kan anak Agung Ragung. Rencananya ini rombongannya kan suatu investor juga. Bisnis apa yang akan dilakukan di Bali? Ada beberapa Pak. AMD. Ada koperasi, financial, smelter, dan pembangunan kontraktor. Untuk pariwisata. Pariwisata kita nggak main pariwisata Pak, hanya kontraktor di jalan. Pembangunan Ya. infrastruktur. Ya, teknologi lebih ke dam, water, sanitasi, pengolahan sampah dan lain-lain. Kemarin sudah ada mulai kerjasama dengan pihak negara atau pihak swasta. Sudah Pak, belum di Bali, tapi di Indonesia lainnya sudah. Di Bali menjajaki. Betul, kurang lebih. Di Sulawesi Pak, Sulawesi Tenggara kerjasama dengan salah satu grupnya Cikala Siapa leadernya sini Pak dari sini? dari Pak Bruce. Bruce Lan ya. smelter dari Tonghua Jianxin China. Bisa diterjemahkan. Dia able to speak Indonesian very well. Oh ya, bisa speak Indonesian ya. Pak, silakan Pak. Man dari China bisa tahu culture Bali sama Indonesia kan ya. Dan kedua bisa ada bawa usaha investasi ke sini ya coba untuk China sama Bali bisa ada lebih dekat, lebih ada construction business relationship dari people kan ya, dari high ranking dia melihat yang dari Bali very friendly place ya. Orang bagus bisa undang lebih banyak orang Cina bisa investasi ke Bali, bukan cuma jalan-jalan aja, mungkin bisa ada yang lain-lain. Potensi investasi apa yang akan dikembangkan di Bali? Ya, so kita sekarang datang mau lihat-lihat kan, ada apa di luar yang pariwisata, ada yang apa bisa kerjasama. Ya, tapi kalau belum datang dia belum nggak bisa ada feeling kan, nggak bisa. Oh, Pihak-pihak mana yang sudah dihubungi dijajaki untuk ya kita sama Pak Ari dia ada mau bangun smelter di Sulawesi. Kalau di sini itu ya untuk mungkin kilang minyak ya, supaya kilang minyak. bukan itu tadi nikel, nikel bisa bikin ke bahan untuk baterai. Oh, untuk baterai. Nikel sulfate kan ya. Nah, Baterai kalau- listrik, mobil kendaraan listrik. Kalau di sini kita mungkin bisa ada bantu kerjasama untuk seperti city construction kan, untuk air kotor, bagaimana Sanitasi, ya, untuk limbah. limbah bagaimana Wastewater kan, ya. treatment ya. Dari experience dari Cina itu dia yang apa yang hebat ya, mungkin bisa bantu sini kerjasama. Kira-kira berapa nilai investasi yang sudah Nah, disiapkan? sekarang yang di belum Bali? ada idea harus lihat baru bisa tahu. Mungkin dari kecil dulu lah, berapa Sampai ratusan juta miliar. US sampai Sampai ratusan miliar. kalau rupiah itu harus hitung lagi ya. Oh, Tapi siap. mungkin ya berapa juta US ke berapa nanti. Bruce Lan sebagai apa? Bruce Lan. Saya yang dari Tonghua Jianxin ya, ada Tonghua Jianxin Indonesia. Saya GM di jaga Indonesia Business. Ya, yang di spanduk itu di depan nanti foto ya. Ada namanya Mr. Bruce Lan. Terus 丹的他的家，他的家庙，一般是非常尊敬的贵客。 Bilang Pak Andi, biar sukses di Bali. Ya, Bro, ini 祝大家在巴厘岛 sukses di Bali. 一切 Diberkahkan semua rezekinya, dilancarkan. 顺利，谢丹的他的家，他的家庙，一般是非常尊敬的贵客。 Bilang
ya Pak Andi, biar sukses di Bali. Ya, Bro, dan sudah saya bantu sukses di Bali. sama Diberkahkan semua rezekinya, dilancarkan. Oh,